Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. Oke, kita ada di session 10, di mana kita akan mereview cargo rate dan breakpoint rule. Ya, bagaimana kita akan memahami biaya-biaya yang terkait dengan pelayanannya, atau pelayanan dan biaya yang terkait untuk penanganan kargo. Kita sampaikan pada pertemuan 2 minggu yang lalu bahwa rate ini adalah sejumlah charge oleh carrier atau penerbangan untuk sebuah unit berat, baik itu secara kilogram maupun pounds. Ya, sebuah biaya, sebuah charge ya dikenakan ini adalah sebuah jumlah pembayaran untuk pengangkutan barang kiriman ya, atau juga untuk pelayanan-pelayanan tambahan yang terkait dengan transportasi tersebut. Dan perhitungan daripada biaya-biaya atau charge tersebut untuk semua barang kiriman yang dibuat itu dengan multiply ini menghitung ya, menggunakan rate yang bisa diterapkan, yang dapat diterapkan per kilogram dengan tentu saja chargeable weight, mana yang terberat dari gross weight setelah perbandingan gross weight dan volume weight. Nah, telah dijelaskan juga ada beberapa tipe cargo rate dan charge, di mana kemarin dijelaskan pertama adalah minimum rate, ya, kemudian ada juga general cargo rate, ya, specific commodity rate, ya, dan commodity classification rate. Di sini normal ini masuk ke general cargo, ya, tidak tampak di sini ya. Baik, kita lihat satu persatu kembali. Tadi dijelaskan minimum ini, ya, cargo rate dan spesifik commodity rate. Kemarin kita sudah jelaskan juga. Di sini dijelaskan secara detail bagaimana surcharge itu untuk komoditas apa aja, live animal, valuable cargo, human demand, dan vehicle. Sedangkan yang tentu saja sudah tahu alasannya karena perlu penanganan tambahan, dan reduce rate dengan kode R untuk newspaper, buku, magazine, periodicals, baggage ship as cargo, human eyes, dan the corneas. Nah, kemudian commodity classification rate ini juga digunakan in absence of specific commodity rate. Jadi kalau SCR tidak ada, bisa alternatif menggunakan CCR ini. Lalu dijelaskan di sini ada 3 buku yang kita gunakan dalam perhitungan tersebut. Bisa menggunakan air cargo tariff manual yang worldwide rate yang paling pojok kanan bawah, dan juga North America rate ya untuk khusus Amerika Utara. Lalu ditambah dengan air cargo tariff manual rule sebagai pendampingnya untuk membantu menjelaskan beberapa hal, digunakan buku ini. Jadi 3 buku ini digunakan untuk seluruh dunia ya. Lalu penjelasan kolom juga sudah dijelaskan kemarin. Kolom pertama dijelaskan di sini adalah kolom daripada tanggal, ya. Di sini ada date, first position X ini tadi expiry date, ya. Nah, ini expiry date daripada suatu harga di TCT rate, ya. Kemudian juga di sini ada heading note, second column ini heading note. Di situ menjelaskan daripada digit note. Digit note apa ini di sini? Dia menunjukkan bahwa dia ini adalah domestic rate untuk khusus untuk construction ya, tujuan construction. Kemudian di sini juga ada penerbangan, nama kode-kode penerbangan di mana
masing-masing penerbangan bisa saja memiliki harga yang berbeda. Meskipun ini sama M, dilihat di sini Air France sama BA lebih mahal bila menggunakan BA ya, British Airways-nya. Kemudian kolom ketiga, heading kolom ketiga menjelaskan tentang 4 digit daripada special rate atau specific commodity rate, yang dimana bisa dibuka di description yang telah kemarin kita share ya. Lalu minimum weight, kita bicara tentang minimum weight. Penjelasan minimum weight kemarin juga sudah dijelaskan, di mana rumusnya adalah harga daripada minimum itu dibagi dengan harga normal ya, dan ketemu batas atas daripada berat barang yang akan dicas minimum ya. Nah, tentu saja berikutnya sekaligus menjadi batas bawah daripada harga normal ya. Nah, ini juga udah ada penjelasan 44 kilogram ini untuk normal, under 45. Nah, 45 ke atas menggunakan kode 45, 250 ke atas, 500 ke atas. Nah, ini juga menunjukkan di mana kita lihat harga untuk kiriman 125 kilo untuk Tokyo ke Sapporo, maka 125 kilo dikali Japan Yen 200, dari itu karena 45 kilo ke atas, sehingga totalnya Japan Yen 25.000. Nah, kolom kelima ini terkait dengan local currency, di mana di sini pada contoh kolom ini menggunakan euro, dengan euro ya, dengan 3 letter code-nya EUR. Kemudian ada juga tambahan headline and sideline city, di mana headline city ini terlihat di sini Alice Spring, ya. Sedangkan sideline city ini headline city di sini adalah origin, harga dari origin menunjukkan kota origin, sedangkan ini adalah untuk destination. Kemudian di sini kita lihat contoh-contohnya ya, ada banyak nih yang dijelaskan lagi. Lalu general cargo rate seperti apa? Di sini contohnya dari Dhaka, shipper ingin mengirim barang ke Dhaka 3 piece dengan berat 65 kilo ke Sao Paulo. Nah, 3 kilo, maka di sini akan dikenakan biaya, jangan lupa dikali dulu volume weight-nya, dihitung volume weight-nya, dikali berapa piece tadi, kali 3, bagi 6.000, totalnya sekian. Sementara actual weight atau gross weight 65, kita bandingkan 65 sama 62 total pembulatan tadi, maka tetap yang terbesar akan dijadikan chargeable weight. Gross weight-nya atau actual weight-nya yang menjadi chargeable weight. Sehingga nanti 65 yang akan dikalikan cas yang terpilih di kolom itu adalah 7,39, karena 7,9 ini 65 ini adalah lebih dari 45 kilo ya. Maka hasilnya 480,35 US dollar. Lalu example 2 juga Dhaka ini masih dengan berat 150 ya. Kita lihat 150 kilo. Namun karena volume weight-nya dengan dimensi yang lebih besar, dan sekarang ini dia kita lihat dibagi 36 karena inci ya, sehingga volume weight-nya yang menjadi chargeable weight sekarang ya, terbalik. Lalu sekarang masih Dhaka 10 piece dia ke Lisbon dengan berat 206 kilo, maka 206 kilo
Nanti dibandingkan dengan volume weight yang telah dihitung, karena cuma 87 maka actual weight-nya atau gross weight-nya yang menjadi chargeable weight. Ya. Nah, ini dikali dengan karena ini masih di bawah 45 ya. Di atas 45 dan di bawah 500 masih menggunakan yang 4.25. Nah, ini juga masih DAKA kali 20 kilo karena gross weight-nya lebih besar daripada chargeable weight-nya. Ya. Oke, kemudian masuk ke masih DAKA juga ini. 1 piece 2 kilo. Nah, karena ini menggunakan harga minimum karena beratnya lebih kecil ya. Nah, sekarang kita masuk ke breakpoint rule. Breakpoint rule ini adalah suatu fasilitas yang diberikan supaya bisa menyediakan harga yang lebih murah kepada pelanggan, ya. Nah, di mana ada seorang pengirim ingin mengirimkan 10 piece 80 kilo dari General Cargo dari Beirut ke Panama, ya. Nah, maka 10 piece ini setelah dikalikan, ya, jadi 80 kilo ini kita anggapkan lebih dari 45 kilo, ya. 45 kilo akan dicas 80 kali 6.50, ya. 6.50 kita anggap ini perhitungan akhirat chargeable weight-nya adalah 80 dikali dengan 6.50 maka menjadi 520 ya US dollar nih. Nah, breakpoint rule ini digunakan untuk membreak rate tersebut ya. Caranya di atas 80 ini karena menggunakan harga 45 ini adalah 650, kita akan membreak dengan harga berikutnya yang 100 kilo. Ya, kita akan mencoba menghitung kalkulasi kalau menggunakan yang 100 kilo itu berapa nilainya. Nah, kita lihat kalau menggunakan 100 kilo dikali dengan 4.70, nih biaya ini menjadi 470. Nah, sekarang kita bandingkan kalau 470 dibandingkan 520 kan lebih lebih kecil 470. Sehingga bisa saja kita mau memilih menggunakan cas untuk berat 100 kilo. Ya, kita tidak bisa menghitung atau tidak boleh menghitung 100 kg kemudian dikali daripada 80 kilo ya, misalnya 80 kali 689 itu adalah suatu kesalahan, atau 80 kali 6.50 itu satu kesalahan ya. Nah, jadi tetap kalau dia 100 kilo, kalau dia di upgrade untuk pakai harga 100 atau beratnya menggunakan 100, jadi tetap dikali 100. Ya. Nah, itu terkait breakpoint rule. Nah, perhitungannya sebetulnya rumusnya itu adalah di mana 100 kali 4.70. Kita lihat 100 kali 4.70 itu dari mana? 100 dikalikan harga yang pertama. Yang pertama itu ini. Sorry, harganya dia sendiri. 100 dikali 4.70 menjadi dibagi. Nah, dibaginya dengan harga yang sebelumnya 6,50 yang untuk 45.
maka hasilnya menjadi 72,3 kilo. 72,3 kilo ini merupakan batas di mana udah bisa diberlakukannya breakpoint rule tersebut. Jadi 72,3 sampai 99 kilo, ya, itu bisa menggunakan harga 100. Ya, jadi untuk menemukan batas bawah daripada berat yang akan diaplikasikan dari breakpoint rule itu dengan menghitung biaya yang berat yang tertinggi tadi dikali dengan biayanya berapa casnya, lalu dibagi dengan biaya pada berat yang sebelumnya, ya, 6,50 yang untuk 45 kilo, sehingga ditemukan ini, ya. Nah, sehingga kalau kita perbandingkan tadi, kita akan bandingkan sebelumnya 80 kali 650 sama dengan 520, 100 dikali 4,70 menjadi 400. Kita akan ambil yang lebih rendah. Nah, ini contoh lain lagi di Frankfurt, ya. Ini 2 biji 90 kilo. Nah, dihitung 45 kali 2, dimensinya 6.030,5. Nah, kemudian breakpoint rule-nya setelah kita hitung, maka kita lihat 100 kali 175, kita lihat di sini. 1,75 ini, 100 kali 1,75. Lalu nanti dibagi dengan 1,99. Maka hasilnya 88 kilo. 88 kilo itu adalah batas terendah di mana bisa diterapkan breakpoint rule untuk kasus ini. 88 sampai 99 bisa menggunakan breakpoint rule. Sedangkan untuk 88 ke bawah tentu tidak bisa menggunakan breakpoint rule. Pakai tetap di harga 45. Nah, gitu. Kemudian ini juga udah dibandingkan kan 90 kali euro 1,99, 100. Nah, sehingga harga akan menggunakan 100 ini karena 83 itu udah bisa digunakan, ya. Jadi untuk kasus ini udah bisa digunakan. 88 itu udah bisa digunakan. Tadi kan beratnya cuma berapa ini? 90 kilo, dari 90 kilo. Sedangkan 88 udah bisa digunakan. Jadi 90 udah bisa menggunakan breakpoint rule, ya. Nah, oke. Kita tapi tetap kalikan 100, ya, bukan 90 yang dikalikan dengan harga ini, ya. Nah, ini. Kemudian contoh ketiga, Genoa. Genoa ini dengan 250 kilo. Kita lihat di sini perhitungan volume bednya cuma 131, maka tetap 250 kilo. Nah, kita bandingkan menggunakan yang harga di atasnya, berarti yang harga 500 kakarati, ya. Nah, ini 300, sorry. Nah, jadi nanti 300 dikali 4,48 dibagi 5,54, 243. Jadi 243 kilo ini adalah batas di mana bisa diterapkan breakpoint rule ini. Sehingga 250 termasuk di dalamnya. Nah, jadi bisa harga yang digunakan jadi 250 kali 5,54, 1385. Tentu dia lebih murah bila dibandingkan dengan 243. Kita menggunakan harga dengan kemudian 300 dikali dengan 4,48 dibandingkan. Nah, tentu saja harganya akan jauh lebih murah bila menggunakan 300, ya, dibandingkan ini, ya, dibandingkan ini. Nah, ini kita lihat di sini 300 kilo ini retailnya akan lebih murah. Dan sekali lagi, breakpoint rule ini memfasilitasi dan menolong pelanggan untuk mendapatkan biaya yang lebih murah yang dia bisa pilih, ya. Nah, jadi demikian terkait breakpoint rule. Sampai ketemu sesi berikutnya.